Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, apa kabar kawan-kawanku sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi pendekatan perencanaan pendidikan, di mana ini adalah sebuah tugas yang harus saya penuhi pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas 5 pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Nah, yang kedua ada pendekatan pengembangan sumber daya. Yang ketiga ada pendekatan efisiensi biaya. Yang keempat itu ada pendekatan sistem. Dan yang kelima itu ada pendekatan rate of return. Oke, perencanaan adalah kunci untuk menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Perencanaan yang tepat akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Perencanaan yang tepat akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal dan optimal. Pendekatan diperlukan agar pendidikan berlangsung sesuai dengan harapan dan lebih efektif. Pendekatan pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan suatu pencapaian yang akan dituju. Berkaitan dengan pendidikan, perlu adanya pendekatan agar pendidikan itu berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, perencanaan adalah bagian dari upaya agar pendidikan memiliki kekuatan untuk dapat diselenggarakan, sekaligus sebagai upaya agar pendidikan itu berhasil mencapai tujuan. Oke, di sini ada pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Pendekatan ketenagakerjaan merupakan pendekatan yang memperhatikan antara kebutuhan lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja yang terdidik. Apabila dikaji dari semakin membengkaknya angka pengangguran, maka keperluan mempertemukan kepentingan dunia pendidikan dengan dunia kerja semakin mendesak. Contoh penerapan pendekatan ini adalah diterapkannya pendidikan sistem ganda, yaitu melalui dengan kebijakan link and match. Perlu dicermati bahwa peningkatan pengangguran bukanlah semata-mata kesalahan dunia pendidikan. Menurut penelitian Block pada tahun 1986 dan Faure pada tahun 1988 menyimpulkan bahwa masalah pengangguran di kalangan terdidik dapat ditekan dengan memperbaiki sistem dan perencanaan pendidikan. Dalam hal ini selalu ditemukan bahwa dunia kerja atau dunia usaha dan industri memang perlu terhadap tenaga kerja terdidik yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada dunia pekerjaan. Untuk itu, maka perencanaan pendidikan seharusnya memperhatikan hal-hal seperti berikut. Oke, untuk ini semua, maka perencanaan pendidikan seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu
jenis dan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua itu persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasar tenaga kerja. Yang ketiga, perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahliannya. Yang keempat, kebutuhan yang real akan tenaga kerja. Walaupun pada tahapan perencanaan telah memperhatikan hal-hal di atas, namun perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan ketenaga kerjaan. Oke, yang kedua ada pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan. Sumber daya manusia yang meliputi unsur pendidikan, tenaga pendidikan, menjalankan sistem pendidikan menjadi salah satu penentu keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pencapaian cita-cita pendidikan itu sendiri. Pada pendekatan pengembangan sumber daya manusia ini memandang bahwa sumber daya manusia itu adalah unsur utama dalam pendidikan yang bertujuan untuk merencanakan pendidikan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di berbagai bidang keahlian, bidang kehidupan. Nah, kunci keberhasilannya yaitu keseimbangan antara sumber daya manusia yang dibutuhkan di dunia kerja dengan sumber daya manusia yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Aspek pengembangannya yaitu memanusiakan manusia melalui keyakinan, partisipasi aktif, pengetahuan, dan keterampilan dasar untuk bekerja secara produktif. Selanjutnya ada pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan efisiensi biaya juga harus menjadi perhatian. Kenapa? Sebab pendekatan ini akan menentukan apakah pendidikan yang sedang digarap ini akan berhasil sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pendekatan yang tidak memperhatikan prinsip efisiensi biaya akan berpengaruh pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan efisiensi biaya ini berfokus pada menghitung untung dan rugi, menghitung implikasi biaya dari sebuah perencanaan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sebuah investasi. Pada penerapan prinsip penentuan besaran investasi itu harus sesuai dengan hasil keuntungan atau efektivitas yang akan diperoleh. Tujuannya yaitu memastikan setiap investasi biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia dan memberikan hal yang maksimal. Oke, selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang baru dalam kegiatan perencanaan. Pendekatan ini adalah bentuk pendekatan untuk memadukan pendekatan ketenaga kerjaan. Bentuk pendekatan ini adalah pendekatan untuk memadukan kerangka kerja konseptual. Penerapan pendekatan ini akan membantu efektivitas dalam pengambilan keputusan di setiap pendekatan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pendekatan ini mempergunakan logika induktif dan deduktif yang mempermudah dalam memecahkan permasalahan yang sederhana hingga yang kompleks. Dalam perencanaan pendidikan, Martin tahun 2013. Pada pendekatan sistem ini berfokus memandang organisasi pendidikan sebagai sebuah sistem yang utuh dengan komponen yang saling terkait. Merencanakan sistem secara holistik atau input, proses, dan output, bukan hanya memperbaiki satu bagian secara parsial. Tujuannya yaitu memperbaiki efektivitas dan efisiensi pendidikan
secara menyeluruh dan terpadu. Faktor pertimbangannya yaitu pada lingkungan masyarakat, kondisi kelembagaan, sistem nilai, dan perubahan sosial kultural. Oke, selanjutnya ada pendekatan rate of return. Pendekatan rate of return adalah model ekonomi dalam perencanaan pendidikan. Nah, pada pendekatan perencanaan ini terdiri dari dua model, yaitu yang pertama ada cost effectiveness dan yang kedua itu ada cost benefit model. Cost effectiveness model ini memperhitungkan besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output pendidikan tertentu, sedangkan untuk model cost benefit menganggap bahwa pendidikan itu adalah sebagai investasi. Pendekatan rate of return adalah model yang kedua, yaitu memperkirakan besaran keuntungan atau benefit pendidikan yang relatif terhadap biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Fokus pendekatan rate of return ini adalah menganggap bahwa pendidikan sebagai investasi, yaitu menghitung tingkat pengembalian atau keuntungan. Oke, analisisnya yaitu membandingkan total keuntungan pendidikan termasuk opportunity cost dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah lulus. Tujuannya yaitu untuk menentukan prioritas perencanaan pada jenjang pendidikan yang memberikan keuntungan tertinggi dengan biaya yang terendah. Oke, pada temuan umumnya rate of return pada pendidikan dasar dan menengah seringkali lebih dari pendidikan tertinggi. Privat return atau individu lebih tinggi daripada sosial return atau masyarakat. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Tidak ada pendekatan tunggal yang sempurna, diperlukan integrasi berbagai pendekatan secara komprehensif. Pendekatan ketenaga kerjaan menyelaraskan lulusan dengan dunia kerja. Pengembangan sumber daya manusia membentuk manusia yang berkualitas secara utuh. Efisiensi biaya dan rate of return memandang pendidikan sebagai investasi yang harus menguntungkan. Pendekatan sistem menawarkan kerangka kerja yang holistik dan terpadu. Perencanaan ideal mengintegrasikan kelima pendekatan tersebut untuk menghasilkan yang optimal. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.